lagi dengan kami, Kelompok 5 yang imut dan lucu. Perkenalkan, saya Lalita Febri Ayu dengan NIM 0506212077 dan yang samping saya Malika Ardiasana dengan NIM 0506213050. Nah, di sini kami akan membahas nih tentang uji F atau simultan serta tutorial analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Tonton videonya sampai habis ya, guys. Halo guys. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa-apa aja sih konsep dasar uji F dalam analisis regresi linear berganda? Nah, jadi konsep dasar uji F dalam analisis regresi linear berganda itu ada dua. Yang pertama, analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Dan yang kedua, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y secara simultan atau bersama-sama. Nah, apa aja sih syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi linear berganda? Jadi, syarat yang harus dipenuhi ada 4. Nah, yang pertama, dalam regresi linear berganda, jumlah variabel independen atau X minimal 2. Nah, yang kedua, nilai residual harus distribusi normal. Dan yang ketiga, tidak terjadi gejala heteros ataupun multikolonialitas. Nah, yang terakhir, tidak terjadi gejala autokorelasi atau data time series dan data panel. Sekarang kita akan masuk ke contoh kasus uji F analisis regresi linear berganda dengan judul penelitian pengaruh sikap, disiplin, dan skill terhadap produktivitas kerja di PT AS28. Jadi, hasilnya adalah diduga sikap X1, disiplin X2, dan skill X3 berpengaruh terhadap produktivitas kerja Y secara simultan atau bersama-sama. Jadi, tingkat kepercayaan yang didapat adalah 95% atau 0,05. Nah, sekarang kita masuk ke program SPSS-nya, yang dimana kami di sini menggunakan SPSS versi 16. Nah, untuk tampilan awalnya terdapat 2 pack, yaitu data view dan variable view. Nah, untuk pengisiannya kami akan memulai di pack variable view terlebih dahulu. Nah, untuk pengisian pack variable sudah selesai, di mana pada kolom name diisi dengan X1, X2, X3, dan Y. Karena dalam penelitian ini kami menggunakan 3 variabel independen atau variabel X dan yang satu variabel dependen atau variabel Y. Untuk selanjutnya, pada kolom label kami mengisikan sikap untuk variabel X1-nya, disiplin untuk X2-nya, dan skill untuk X3-nya, dan produktivitas kerja untuk Y. Dan selanjutnya kita masuk ke pack data view. Untuk pengisian data view ini, data yang sudah kami siapkan di Excel. Ini adalah tabulasi data yang telah kami siapkan untuk penelitian ini, di mana data ini kami peroleh dari penyebaran angket kuesioner untuk 50 responden. Karena dalam penelitian ini kami menggunakan sampel sebanyak 50 responden. Langsung saja kita copy datanya. Kemudian kita paste ke program SPSS. Nah, sebelum kita menganalisis data, alangkah baiknya kita mencek terlebih dahulu apakah pas datanya sebanyak 50 responden. Kemudian kita masuk ke analisis
ke analisis data. Caranya yaitu kita klik Analyze, pilih Regression, lalu kita pilih Linear. Muncul kotak dialog di mana pada kotak dialog ini kita akan memindahkan variabel sikap, disiplin, dan skill ke kolom independen. Dan untuk variabel produktivitas kerja dipindahkan ke kolom dependen. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul output SPSS, yaitu output regression, di mana pada output regression ini fokus pada tabel ANOVA untuk uji F dalam analisis regression linear berganda. Namun, sebelum kita menginterpretasikan output SPSS ini, alangkah baiknya kita mengetahui dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regression linear berganda. Jadi, untuk pengambilan keputusan uji F analisis regresi linear berganda. Nah, untuk nilai signifikansinya, jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan atau bersama-sama. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan atau bersama-sama. Nah, untuk F hitung, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan atau bersama-sama. Nah, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan atau bersama-sama. Nah, untuk hasil dari pengujian hipotesisnya adalah diketahui nilai F hitung 45.423 lebih besar dari F tabel atau 2.80. Dan nilai signifikansinya 0.000 lebih kecil dari 0,05. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel sikap X1, disiplin X2, dan skill X3 berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap produktivitas kerja Y atau hipotesis diterima. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye!